sudah berkali-kali menyatakan bahwa kalau kasus yang menimpa saudara Novel Baswedan tidak akan pernah terungkap, maka kemungkinan besar kasus teror itu akan menimpa pimpinan KPK yang lainnya. Dan apa yang saya ucapkan di masa lalu itu terbukti. Karena kasus Novel Baswedan sampai hari ini belum diungkap. Dan akhirnya kasus itu terulang menimpa Pak Laude dan Pak Agus Raharjo. Oleh karena itu, kalau kita ingin menghilangkan teror yang menimpa pimpinan KPK, maka hanya ada satu syarat. Tuntaskan dan ungkapkan penyerang kasus Novel Baswedan dan kasus-kasus di masa lalu. Kalau kita tidak bisa mengungkap kasus yang menimpa Novel, Pak Laude dan Pak Agus, maka saya sangat yakin lagi bahwa kasus berikutnya akan terulang menimpa pimpinan lain. Mudah-mudahan tidak terjadi buat Pak Alex, buat Basaria dan Pak Saud. Kita berdoa semoga itu tidak terulang. Tapi sekali lagi, ini peringatan buat kita semua bahwa kalau kasus ini tidak pernah diungkap dan pelakunya tidak akan pernah dibawa ke persidangan, maka saya sangat yakin bahwa kasus teror akan terus menimpa KPK. Tapi percayalah, KPK adalah rumah para pemberani, bukan rumah para pecundang. Sekali lagi, KPK adalah rumah pemberani dan bukan rumah para pecundang. Mari kita dukung KPK untuk terus memberantas korupsi. Terima kasih. Pada awal ketika Pak Habibie naik menjadi presiden, orang kedua Orde Baru menjadi orang pertama reformasi. Saya katakan di berbagai seminar, perjuangan akan panjang, pertarungan akan panjang. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat yang ikut berjuang, siapkan nafas yang panjang. Itu pertama. Yang kedua adalah Orde Baru, saudara-saudara sekalian, kita kenal sebagai rezim. Sebagai rezim. Satu rezim. Sebagai personalia, personel orang-orangnya gitu. Kita tidak menyadari atau jarang menyadari bahwa Orde Baru itu praksis. Praksis. Praksis apa? Praksis penghalalan cara dengan impunitas. Itu. Menghalalkan cara untuk mengangkangi kekuasaan dengan cara apapun dan tidak ada punitasnya, tidak ada punitasnya. Apa yang menimpa Bung Novel ini bagian daripada impunitas itu gitu. Nah, yang namanya praksis itu sebetulnya ibaratnya seperti gelembung-gelembung rahwana. Gelembung-gelembung itu meskipun rezimnya sudah nggak ada, gelembung itu terus memasuki mereka-mereka yang berada dalam kekuasaan, yang merasa nyaman mengangkangi kekuasaan itu gitu. Merasa nyaman menghalalkan cara untuk mencapai tujuan-tujuannya gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang kita bisa timpakan hanya pada satu rezim itu, tapi ini menurun. Apa yang saya katakan bablasan atau terusan atau cetakan Orde Baru dalam konteks itu gitu. Ini adalah praksis yang berlanjut. Karena orang-orang yang berkuasa merasa nyaman, merasa enak kalau dia tidak dimintai pertanggungjawaban, kalau mereka tidak dihukum atas kesalahan-kesalahan mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, perlawanan ini makanya kita harus tujukan secara tidak mutlak-mutlakan hanya kepada Orde Baru, ansih sebagai rezim, tapi juga kepada setiap yang melakukan penghalalan cara dengan impunitas. Ini harus kita lawan sampai akhirnya gitu. Tidak bisa kita biarkan. Terima kasih. Kami dari YLBHI, LBH Jakarta, Kontras, Lokataru Foundation, ICW, LBH Pers, PSHK, AMAR, Pusat Studi Konstitusi, FH Universitas Andalas, dan Pukat UGM telah melahirkan sebuah laporan pemantauan. Hasil yang kami sajikan ini bukanlah hal yang asing bagi teman-teman di internal KPK. Saya yakin itu tidak hanya kepada pimpinan yang baru saja kena teror, tetapi juga kepada penyidik,
penyelidik, dan seluruh pekerja di KPK ini bukan hal yang asing. Pertanyaannya justru kemana semua benda ini, mengapa semua benda ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan mengapa benda ini terus-menerus terjadi karena tidak pernah dihentikan. Laporan kami bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tentu saja pendahuluan, menjelaskan bagaimana sebuah pemantauan ini didapatkan, metode dan lain-lain. Kedua, kami menemukan temuan utama bahwa serangan ini patut dicurigai sebagai pembunuhan berencana. Ada beberapa indikator, yang pertama adalah motif serangan, modus atau pola serangan, dampak, dan pelaku. Kami meyakini dari data-data yang ada dan fakta-fakta bahwa pembunuhan berencana ini merupakan salah satu serangan terhadap KPK dengan tujuan menghalangi upaya pemberantasan korupsi atau obstruction of justice. Dan obstruction of justice, penghalang-halangan keadilan ini bukan hal yang spesial di Indonesia. Ini sudah ditulis oleh negara-negara di dunia di dalam konvensi anti korupsi. Artinya ini bukan hal yang baru, bukan hal yang asing, dan tidak heran kalau menimpa KPK. Hal ini dapat kami lihat dari beberapa indikator, yaitu kesamaan motif, kesamaan pelaku, kesamaan pola serangan, dan menimpa, atau teman-teman di KPK sudah mengatakan setidak-tidaknya ada 9 kali yang terekam. Kami juga menemukan bahwa ada berbagai aktor yang terlibat di dalam penyerangan. Setidak-tidaknya ada 5 kategori aktor, yaitu orang yang menjadi eksekutor lapangan. Kedua, orang yang diduga menggalang dan menggerakkan penyerangan. Ketiga, orang yang digalang. Jadi ada orang yang menggalang dan ada orang yang digalang. Dan kemudian menjadi pihak yang ikut berkepentingan untuk menyerang Novel dan juga pekerja KPK lainnya. Keempat, ada anggota-anggota aparat penegak hukum yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan orang yang menggalang dan menggerakkan penyerangan tersebut. Dan kelima adalah sebetulnya saksi-saksi yang mengetahui rencana penyerangan terhadap Novel dan juga pekerja KPK lainnya, tapi karena satu dan lain hal diam dan tidak melakukan upaya pencegahan. Yang keempat, sebetulnya aparat penegak hukum telah mengetahui hal ini. Kita sudah lihat ini di berbagai media, teman-teman media sudah menulis ini banyak sekali. Dan yang kelima, penyidikan patut diduga sengaja tidak mengungkap kasus kekerasan terhadap Novel. Hal ini terkonfirmasi juga dengan temuan Komnas HAM. Dan ada upaya menutupi jejak penyidikan sehingga bukan hanya pelakunya tidak terungkap, tetapi juga nama baik Novel dan kawan-kawannya menjadi buruk sehingga dukungan masyarakat menjadi berkurang. Karena buat pelaku-pelaku yang berada di bayang-bayang, yang bersembunyi di kegelapan, terang adalah hal yang menakutkan bagi mereka, dan dukungan banyak pihak adalah hal yang paling menakutkan bagi mereka. Dan meskipun ada pimpinan KPK, dengan sangat menyesal kami harus mengatakan, dengan adanya peristiwa yang berulang, sebetulnya pimpinan KPK melakukan pembiaran dalam berbagai levelnya. Saya akan serahkan kepada kawan-kawan yang lain. Kami ingin tegaskan bahwa laporan ini adalah bentuk dari partisipasi masyarakat sipil. Dan ini dijamin oleh undang-undang, dan ini adalah bentuk rasa sayang kami kepada KPK. Juga rasa marah kami, karena sampai dengan sekian kali teror terhadap KPK tidak ada satupun yang berhasil dibongkar oleh negara ini. Pertama, kami merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan pembunuhan berencana terhadap Novel. Sekali lagi, temuan kami ini pembunuhan terencana, bukan sekedar serangan, tapi ini adalah pembunuhan yang direncanakan. Sehingga kami ingin tegaskan, Presiden harus segera mengevaluasi kinerja kepolisian untuk mengambil alih tugas di kepolisian dengan membentuk TGPF sesuai dengan masukan dari kelompok masyarakat sipil. Nanti kita bahas kenapa kami belum sepenuhnya mempercayai TGPF yang dibentuk di bawah Polri akhir-akhir ini. Yang kedua, kami meminta agar TGPF memeriksa seluruh aparat penegak hukum dan pihak lain yang diduga terlibat dalam serangan ataupun pelemahan terhadap KPK, termasuk memberikan rekomendasi hukum yang tepat. Kami juga minta keberanian Presiden, ketegasan Presiden untuk berkoordinasi dan mendesak pimpinan KPK untuk melakukan penyelidikan atas dugaan obstruction of justice terkait dengan penyerangan terhadap Novel dan penyidik atau penyelidik atau staf KPK lainnya.
Ini poin penting karena obstruction of justice menurut kami telah terpenuhi unsur-unsurnya dan KPK harus menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan melalui mekanisme obstruction of justice. Demi rasa sayang kami kepada KPK, cinta kami kepada Indonesia, cinta kami kepada kerja-kerja anti korupsi, kami meminta KPK untuk membentuk tim khusus, unit khusus untuk menghadapi obstruction of justice dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta memberikan perlindungan kepada seluruh staf ataupun pimpinan KPK tentu saja yang mendapatkan ancaman dalam kerja-kerjanya. Untuk Kepolisian Republik Indonesia kami meminta karena terlalu banyak janji dan sampai sekarang tidak terselesaikan memberikan laporan perkembangan secara rinci atas serangan terhadap penyidik KPK yang telah dilaporkan kepada kepolisian serta kepada Presiden. Kami juga meminta agar kepolisian menghormati dan mendukung penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dan ini juga penting membebas tugaskan anggota kepolisian yang diduga atau punya konflik kepentingan dalam penyerangan terhadap Novel Baswedan, penyelidik, staf atau pegawai KPK lainnya dan juga memberhentikan setiap anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam upaya-upaya pelemahan KPK. Ada beberapa tim sebetulnya di kepolisian yang kami temukan tidak terkoordinasi satu sama lain, mulai dari Mabes hingga Polres dan Polda. Nah, apa ketidaksinkronan itu terkait dengan pemeriksaan saksi gitu ya. Saksi yang sama itu bisa dipanggil ke beberapa level kepolisian gitu. Dan pertanyaannya, saksi kan kemudian pertanyaan kami yang mendampingi apakah ini satu tim atau ada tim yang lain dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian ada dua versi sketsa yang dikeluarkan kepolisian dan tidak ada penjelasan mana yang lebih akurat. Dan yang mencolok sketsa ini selalu terkait dengan pertanyaan presiden, gitu. Tidak dikeluarkan memang jauh-jauh sebelumnya. Ada beberapa titik CCTV juga yang ternyata tidak diambil oleh penyidik. Kemudian kita sudah membaca di media dan kami menemukan juga ada indikasi bahwa sebetulnya sidik jari meskipun itu mungkin sedikit sebetulnya ada di cangkir yang digunakan untuk menyiram Novel, tapi sekarang sidik jari itu hilang. Dan ada orang-orang ya yang menjadi pelaku lapangan dan sebelumnya ada orang-orang yang mengintai jauh sebelumnya dan karena ini adalah sebuah kompleks yang relatif masyarakat di dalamnya saling mengenal, mereka tahu nih ini ada orang-orang baru yang tidak pernah tampak gitu ya. Dan yang menyaksikan ini tidak hanya 1-2 orang. Mereka ini orang-orang ini sudah pernah ditangkap, diperiksa, tapi dilepaskan dengan dalih mereka mata elang, orang yang selama ini mengintai untuk kebutuhan kepolisian. Dan juga diketahui orang-orang ini menggunakan motor milik salah seorang anggota kepolisian, tetapi tidak pernah didalami oleh kepolisian, oleh penyidik. Ini operasi resmi dari polisi atau ini operasi pribadi atau operasi komplotan. Tidak pernah ada fakta itu yang dikeluarkan. Yang kedua yang penting untuk diketahui publik juga sebenarnya peristiwa yang menimpa Novel ini bukan satu-satunya. Kalau khusus untuk Novel kita sudah tahu ya ada beberapa kali 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 macam-macam dikriminalisasi, ditabrak. Tapi yang lebih mengejutkan sebetulnya sudah ada 8 peristiwa lain yang menimpa pekerja KPK, mulai dari penyidik, penyelidik gitu dan kasusnya macam-macam, mulai dari ancaman dilenyapkan, dikriminalisasi, ditangkap, dituduh membawa narkoba dan lain-lain. Dan sebetulnya kepolisian dan pimpinan yang ketiga terkait dengan ini, pimpinan KPK tidak pernah melakukan penyelidikan terhadap obstruction of justice ini yang sudah terjadi berkali-kali. Dan tentu saja kalau saya jadi penjahat, saya akan lakukan terus. Karena sudah 9 kali, toh berhasil artinya tidak dicari siapa pelakunya.